Nama saya Marcelia Asamori. Saya akan membahas tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pokok pembahasan yang saya ambil dari mata kuliah ini adalah administrasi layanan. Apa pengertian administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. B. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa layanan khusus di sekolah antara lain: 1. Pustaka, 2. Laboratorium, 3. UKS atau disebut dengan usaha kesehatan sekolah, 4. Kafetaria sekolah, 5. Sarana ibadah, 6. Asrama, 7. Koperasi, 8. Transportasi. 1. Pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang diberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. A. Fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pendidikan, 2. Fungsi informasi, 3. Fungsi rekreasi, 4. Fungsi penelitian, 5. Fungsi penyaluran hobi, 6. Fungsi penanaman rasa tanggung jawab. B. Pengelolaan bahan pustaka. Proses pengelolaan bahan pustaka terdiri dari 5 proses, yaitu sebagai berikut. 1. Klasifikasi. Dalam proses pengelolaan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasi atau penggolakan. 2. Katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. 3. Memberikan sampel pada buku. Pada proses ini, bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan selanjutnya kepada proses selanjutnya, yaitu proses pemberian sampel. 4. Pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. 5. Pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberikan sampel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. C. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan di sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan di sekolah, antara lain: 1. Guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. 2. Guru-guru memiliki buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. 3. Guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. 4. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. 5. Guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. 2. Laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. A. Jenis-jenis laboratorium. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis labor tersebut antara lain: 1. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, PMP, dan lain sebagainya. 2. Menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. 3. Menurut bidang ilmu teknik labor. Laboratorium digunakan sebagai
workshop atau kerja. B. Peranan penggunaan labor. Rencana penggunaan labor minimal harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jenis labor yang digunakan. 2. Pihak yang akan menggunakan. 3. Waktu yang tersedia. 4. Peralatan yang akan diperlukan. 5. Jenis bidang studi. 6. Topik yang akan dipraktikumkan. C. Langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor. 1. Menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasa, serta subpokok bahasan. 2. Menentukan bobot taksonomi pokok bahasan. 3. Mengembangkan materi pokok bahasan. 4. Mengembangkan desain instruksional. 5. Menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratorium work. 6. Peralatan yang akan digunakan. 7. Penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. 3. UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. A. Tujuan usaha kesehatan sekolah. Secara umum tujuan UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik secara menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 1. Memiliki pengetahuan. 2. Sehat. 3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk. B. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah. Ruang lingkup dari UKS tercermin dalam triprogram UKS yang dikenal dengan istilah trias UKS yang meliputi 1. Pendidikan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan. 3. Pembinaan lingkungan hidup. C. Peran guru dalam UKS. Maka guru harus ikut dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. 1. Guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. 2. Guru memberikan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu. 3. Guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu penunjang sehat yaitu sekali 4 bulan. 4. Kafetaria sekolah. Kafetaria atau disebut dengan warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya memperhatikan unsur bisnis semata, tetapi lebih dari itu. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah A. Administrasi. Kafetaria atau warung atau disebut dengan kantin sekolah harus menjaga kebersihan masakan yang dijajankan kepada siswa. B. Tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan menjauhkan penyebaran hama penyakit. C. Makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi. D. Harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau. M. Mengupayakan agar kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak memberikan layanan kepada para siswa. 5. Sarana ibadah. Layanan sarana peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk
untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. 6. Asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh diperlukan asrama. Manfaat dari layanan asrama sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. B. Sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. C. Jika di antara peserta didik mengalami kesulitan. D. Dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra putri. E. Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang. Koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama. A. Unsur-unsur dalam koperasi adalah 1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. 2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. 3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. 8. Transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. C. Peran guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelolaan asrama adalah pengurus asrama dan pelaksanaannya yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita Sekolah Urusan Kesiswaan. Berikut ini merupakan tugas dari pengelolaan asrama sekolah, yaitu berikut. Membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama, misalnya A. Menentukan beberapa syarat dalam penerimaan para siswa untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama. B. Menentukan biaya yang minimum, dalam arti bahwa penentuan tarif biaya di sini adalah untuk mendidik para penghuni asrama agar dapat bertanggung jawab mandiri dan menghargai diri. C. Menentukan waktu pembayaran sewa, misalnya ditarik setiap 1 semester sekali atau setiap bulan. D. Mengatur atau memberi sanksi kepada penghuni asrama yang melanggar aturan. 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun, misalnya A. Menentukan besarnya biaya untuk pemeliharaan gedung, termasuk pengecatan dan perbaikan kerusakan-kerusakan ringan. B. Menentukan besarnya biaya untuk menjaga kebersihan gedung dan halaman asrama sekolah, termasuk peralatannya. 3. Membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah, misalnya A. Kunci kamar harus disimpan di kantor asrama. B. Masing-masing para penghuni asrama sekolah harus memiliki gembok atau kunci almari sendiri. C. Membuat jadwal piket jasa jaga asrama sekolah. D. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oke, sekian dan terima kasih untuk presentasi saya.